Halo para penggemar drama India Radha Krishna. Ini adalah sinopsisnya ya guys. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk Anda semua menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda semua tidak tertinggal sinopsis terbaru dari akun channel kami. Episode ini dimulai saat Rishi Sandi Pandi memberitahu Krishna bahwa dia harus mengorbankan segalanya sampai dia berada di ashram ini, dan dia hanya akan mendapatkan pengetahuan di sini. Krishna menerima dan melepas semua perhiasannya, bulu merak, perhiasan dan lain-lain, dan mengenakan pakaian ashram. Balaram mengatakan dia harus mengorbankan bahkan Radha. Krishna mengatakan cinta Radha adalah kesadarannya, dan Guru Sandi Padi tidak akan pernah ingin dia kehilangan sandarannya. Di Barsana, Jatila mengejek Radha bahwa dia akan membuat Mukhya putranya, Ayan Barsana. Kutila mencela bahwa Nat Baba kembali dan mengatakan Krishna akan tinggal di ashram Rishi Sandi Padi dan mungkin tinggal di sana selama 7 tahun untuk mendapatkan pengetahuan. Sekarang mereka tidak memiliki Krishna dan Balaram untuk gagal dalam rencana mereka. Jatila mengejek Radha bahwa Krishna mungkin membutuhkan 70 tahun untuk mendapatkan semua pengetahuan, bukannya 7 tahun. Radha mengatakan dia yakin Krishna akan mendapatkan seluruh pengetahuan dalam 70 hari. Krishna dan Balaram mengambil sayas, sumpah dan memegang tas mengemis mencari amal dari Guruma. Guruma menawarkan mereka gandum sebagai amal. Rishi Sandi Pandi mengatakan Krishna harus mengorbankan 7 tahun di ashram ini. Balaram bertanya bagaimana mereka bisa. Krishna mengatakan jika mereka mendapatkan pengetahuan sebelum itu, mereka bebas untuk pergi. Rishi setuju. Krishna berjanji untuk mengorbankan 7 tahun untuk Rishi Sandi Padi. Rishi Sandi Padi mengatakan pelatihan mereka akan dimulai besok pagi. Balaram bertanya pada Krishna, apakah mereka akan tinggal di sini selama 7 tahun? Krishna mengatakan mereka tidak akan tinggal selama 70 hari karena itu keinginan Radha. Krishna dan Balaram mulai pelatihan dan menyelesaikannya tanpa tidur selama 64 hari. Krishna melihat Guruma dan bertanya mengapa dia marah pada mereka. Dia mengatakan dia adalah jiwa ilahi. Dia bertanya mengapa dia memiliki masalah dengan jiwa ilahi. Guruma mengatakan bahwa suaminya melayani banyak jiwa ilahi, tetapi tidak ada yang membantu mereka menemukan putranya yang hilang. Tidak ada yang peduli tentang seorang ibu. Krishna dan Balaram berjalan ke Rishi Sandi Padi dan mengatakan bahwa ia memperoleh semua pengetahuan dan ingin pergi. Rishi Sandi Padi dan Guruma mengatakan itu tidak mungkin. Krishna mengatakan mereka tidak tidur sejak 64 hari, mendapatkan seluruh pengetahuan dan siap untuk ujian apapun. Rishi Sandi Padi mengatakan Veda Gyan mereka akan diuji besok oleh sarjana. Balaram bertanya pada Krishna bagaimana ia akan menggambarkan semua Veda sendirian dalam rentang yang begitu singkat. Krishna mengatakan Radha juga akan membaca Veda dengannya. Mahadev dan semua dewa senang mendengarnya bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendengar Veda dari Radha dan Krishna. Radha membaca Veda. Krishna muncul dan mengungkapkan keinginan untuk membaca Veda dengannya. Krishna membaca Veda di ashram, sementara Radha membacanya di rumah. Para dewa dengan gembira menyirami bunga-bunga di atasnya. Krishna membaca semua 4 Veda dengan lancar. Mahadev memuji pembacaan Veda oleh Krishna dan Radha. Rishi Sandi Padi dan Guruma memuji Krishna karena membaca semua 4 Veda sekaligus dengan lancar.
Radha juga menyelesaikan pembacaan Veda. Ugrapat memuji keahliannya dan mengatakan ia tidak pernah mendengar bacaan yang begitu indah dalam hidup. Radha memuji Ugrapat yang membiarkan belajar Veda dan kemudian mengatakan Krishna mulai membaca Veda di ashram dan membutuhnya membaca Veda. Ugrapat marah dengan itu. Guruma memberitahu Krishna dan Balaram bahwa mereka adalah jiwa ilahi. Jika mereka tidak mau memberi guru daksina, Krishna setuju. Guruma meminta untuk mendapatkan kembali putranya sebagai guru daksina. Rishi Sandipadi mengatakan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali putra mereka yang sudah mati. Pudardut, Guruma memohon bahwa dia membutuhkan putranya kembali dan memberi janjinya. Balaram mengatakan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali putranya yang sudah mati. Guruma memohon kepada Krishna bahwa mereka adalah anak-anak ilahi dan harus mengembalikan seorang putra pada ibunya. Krishna mengatakan dia tidak dapat menyangkal permohonan seorang ibu dan tidak ada salahnya untuk mencoba sekali. Guruma berterima kasih kepadanya. Radha melihat keruntuhan Krishna dari idola Balgopal. Krishna dan bertanya, apakah sesuatu terjadi padanya? Krishna muncul dan memintanya untuk menjadi kuat. Situasi apapun yang mungkin timbul karena cinta mereka sangat kuat. Krishna dengan Balaram pergi dekat Madura dan memanggil Masuradep. Masuradep tidak muncul. Balaram marah melihat Masuradep tidak menaati Krishna. Krishna menghukum Samudradep dengan mengganggu kehidupan di samudra. Samudradep muncul dan memohon agar Krishna menghentikannya. Krishna memintanya untuk membawanya ke dalam samudra. Dia dengan Balaram masuk ke laut dan melihat kerang besar. Kerang laut yang terbuat dari elemen Pancatattva yang ditangkap oleh Asur Sankasur. Balaram memerintahkan Sankasur untuk keluar. Sankasur muncul. Krishna memerintahkannya untuk mengembalikan putra Rishi Sandipadi, Pandarut. Sankasur dengan angkuh menyerang Krishna. Krishna mengalahkannya. Sankasur bersembunyi kembali di betis. Balaram menyerang betis, tetapi pelindungan muncul di sekitar betis. Krishna mengatakan dia terbuat dari Pancatattva murni, sehingga sulit untuk mematahkannya. Sehingga Krishna menyusut betis dan memegangnya di tangannya. Sankasur muncul dan Krishna membunuhnya. Balaram mengatakan, Panardut tidak ada di sini, jadi dia pasti sudah mati. Krishna dengan Balaram mencapai Yamlok dan memanggil Yamraj. Yamraj melihat dua anak laki-laki biasa, memperingatkan untuk kembali. Balaram dengan marah mencoba menghukum Yamraj, tetapi Krishna menghentikannya dengan mengatakan para devita harus berbagi pengetahuan dan tidak bertarung. Dia menunjukkan avatar Narayanya dan mengangkat Yamraj dan seluruh timnya di telapak tangannya. Yamraj meminta maaf Krishna dan mengembalikan Panardut. Krishna kemudian mengembalikan Panardut ke Guruma yang berterima kasih kepada putra-putra dewa. Krishna, Balaram dan memanjakan putranya. Rishi Sandipadi membebaskan Balaram dan Krishna dari muridnya. Krishna kemudian bertemu dengan Parasuram yang mengatakan Krishna harus menghadapi banyak rintangan dalam hidup ini. Krishna meminta untuk mengembalikan cakra sudarhannya saat dia membutuhkannya untuk menyelesaikan tugasnya dalam kehidupan ini. Parasuram mengembalikannya.